Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati Dwi Lestari dari jurusan Ekonomi Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen beliau Bu Yulia. Dalam video yang berjudul Berwirausaha di tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan memaparkan sedikit tentang kewirausahaan manufaktur dan juga berbagi pengalaman berwirausaha di tengah pandemi COVID-19. Apa sih kewirausahaan manufaktur itu? Wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja atau berbuat sesuatu. Sehingga wirausaha dapat diartikan sebagai pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha diartikan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Kewirausahaan sendiri yaitu semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian manufaktur, yaitu suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi, dengan teknologi tinggi. Tetapi demikian, istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala besar. Kemudian perusahaan manufaktur, yaitu jenis badan usaha yang pengerjaannya menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Dalam proses pengerjaannya memiliki ciri khas, yakni mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang mempunyai nilai jual yang besar. Proses serta tahapan yang dilakukan berdasarkan pada standar operasional prosedur. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur di Indonesia biasanya disebut pabrik. Pabrik adalah tempat untuk proses manufacturing. Contoh perusahaan manufaktur di Indonesia antara lain 1. PT Sri Rezeki Isman yang bergerak pada bidang tekstil dan garmen. 2. Astra Group dalam bidang otomotif. 3. Maspion Elektronik dalam bidang elektronik. Kemudian Mayora dalam bidang makanan dan minuman, pengrajin kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan antara jasa, manufaktur, dan perniagaan. Dalam usaha bidang jasa, tidak memiliki persediaan barang dagang untuk dipasarkan karena produk mereka bersifat tidak berwujud sebagaimana dalam bidang dagang dan manufaktur. Sedangkan pada bidang manufaktur, mereka memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Sedangkan perniagaan, mereka memperoleh produk barang persediaan dari supplier dalam bentuk barang jadi untuk dijual kembali kepada konsumen. Berwirausaha di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan pada semester 4 tahun 2020. Dalam kegiatan ini, saya memilih untuk berbisnis online atau online shop. Dalam bisnis saya ini bekerja sama dengan teman saya Mudatul Rohayati dalam bisnis online-nya yaitu MRC Shop. Dalam keorganisasian bisnis saya terdiri dari MRC Shop sebagai supplier, kemudian saya sebagai reseller, dan juga Pos Indonesia sebagai kurir yang akan menyalurkan dan menyerahkan barang pesanan kepada masing-masing customer. Mekanisme dalam bisnis saya, pertama saya menjalin mitra, yaitu dengan MRC Shop, yaitu oleh teman saya sendiri Mudatul Rohayati, dan juga kepada Pos Indonesia sebagai jasa kurir yang akan mengirimkan barang kepada customer. Yang kedua adalah promosi. Dalam hal ini saya memanfaatkan sosial media WhatsApp sebagai media promosi saya. Saya mengupload gambar-gambar dan foto produk-produk yang saya jual melalui status WhatsApp.
Dan di situ saya cantumkan beberapa model dan juga pilihan warna sehingga nanti customer bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kegiatan bisnis saya menggunakan sistem pre-order, di mana pesanan dari masing-masing customer akan saya rekap dan kemudian saya pesankan kepada supplier. Dan dari supplier barang dikirimkan kepada saya atau langsung kepada customer sesuai pesanan mereka masing-masing melalui jasa kurir Pos Indonesia. Kemudian untuk pembayarannya, pelanggan bisa menggunakan sistem COD atau cash on delivery dan juga bisa menggunakan transfer antar bank. Kemudian strategi bisnis online saya yang pertama adalah produk. Saya menjual produk-produk yang memiliki nilai jual di pasaran. Selain itu juga produk-produk yang sekiranya menjadi kebutuhan masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti sanitizer, masker kain, kebutuhan bahan pangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah harga. Harga yang saya terapkan pada bisnis online saya ini masih cukup terjangkau di masyarakat. Karena apa? Dalam bisnis online saya mengambil barang langsung pada suppliernya, sehingga akan lebih menghemat pada biaya produksinya dan juga biaya pengirimannya. Yang ketiga adalah area pemasaran. Untuk area pemasaran saya memilih Madiun dan Karisidenanya, di mana supplier saya juga di area Madiun dan target pemasaran saya utamakan di area Madiun dan Karisidenanya. Strategi yang keempat adalah promosi. Saya memilih sosial media WhatsApp sebagai media promosi saya karena saya nilai WhatsApp lebih efisien dan lebih efektif untuk promosi. Selain itu, WhatsApp juga cukup murah. Kemudian yang terakhir adalah target pasar. Target pasar saya yaitu ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan juga masyarakat umum. Demikianlah pemaparan saya tentang kewirausahaan manufaktur dan juga pengalaman saya berwirausaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian video saya kali ini, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.